Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan coba memberikan satu lagi tutorial cara memotong dan menjahit baju gaun rimpel tingkat dengan cardigan. Sekarang kita mulai memotong bagian atasnya ya teman-teman. Ini bagian depan. Ini ukurannya M ya teman-teman. Tinggi badannya 160 144. Dari bahu ke pinggang 40. Dari bahu ke dada 17. Lebar dada 91. Pinggang 80. Semuanya ada bagian 4 ya teman-teman. Ini sekarang kita mulai mengambil untuk tangan. Ini tangannya untuk gaun bagian dalamnya hanya normal biasa aja ke bawahnya. Dari bahu ke bawah turunnya 12 setengah. Karena tangannya cuma 17, jadi turunnya ke bawah cuma 12 setengah. Ujung tangannya 23. Semuanya ada bagian 4 yang teman, nanti dilebihkan untuk jahitan. Ini kardigannya sudah saya jahit terlebih dahulu teman-teman, cuman saya lupa tadi membuatkan video untuk kardigannya. Kardigannya biasa saja, hanya jahitannya di stick balik ya teman-teman. Karena kardigannya bahannya borkat, jadi di stick balik supaya tidak nampak jahitannya keluar. Sekarang mulai mengambil poring. Saya membuat baju gaun rata-rata semuanya pakai puring ya teman-teman. Puringnya hero supaya nanti ketika dipakai bajunya bagus. Di bagian bahunya tuh bagus pas dipakai, rapi dan lebih bagus untuk dipakai. Sekiranya video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman, silahkan di like ya teman-teman, di share dan dibantu subscribe ya teman-teman, supaya kedepannya saya lebih banyak lagi bisa memberikan tutorial dan tips-tips dalam menjahit maupun dalam memotong. Saya memberikannya sesuai dengan apa yang saya punya ya teman-teman, dan saya mencoba memberikan dengan cara yang sangat mudah dan sangat sederhana dan gampang dipahami dan gampang dijahit, tetapi hasilnya tetap rapi dan bagus ya teman-teman. Ini videonya panjang ya teman-teman, karena dimulai dari memotong sampai menjahit, jadi memerlukan waktu. Setelah saya edit menjadi 32 menit. Ini sekarang kita mulai mengambil rok bagian bawahnya teman-teman. Kita mengambil roknya span ya teman-teman. Nanti di bagian luarnya baru kita bikin tingkatan untuk rempelnya.
Dari pinggang ke panggul turunnya 18 atau 19 teman-teman, tergantung berapa tingginya yang punya baju. Ini kebetulan dia tinggi jadi turunnya 19. Panggulnya ini 106. Jadi dibagi 4, 106 bagi 4 berarti 26,5. Lebar di bawahnya sesuai dengan pinggang ya teman-teman. Pinggangnya 83 apa 84 tadi tuh. Jadi di bawahnya jadi 82. Ini model di bawahnya sama dengan kita membuat rok lipatan sarung ya teman-teman, hanya saja bagian luarnya kita membuat tingkatan-tingkatan lipat-lipatan bagian pinggang. Jadi di bawahnya ada tingkatan, kita ngambilnya serong, nanti jatuhnya tuh seperti lipat-lipat bertingkat gitu teman-teman, seperti rimpel. Padahal roknya bawahnya modelnya seperti lipat kain sarung, hanya kelebihannya di bagian luarnya kita kasih lipatan dan tingkatan. Di bagian ujung kain nanti kita beri seperti oval ya teman-teman. Kita kasih bulatan di bawah seperti kita memotong oval supaya pas ketika disatukan dengan badannya nanti dia bagus, dia bagian bawahnya bertingkat-tingkat rimpel seperti rimpel gelombang ya teman-teman. Cuman ini tidak terlalu gelombang seperti video saya sebelumnya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman yang sedang belajar dan bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar ataupun yang ingin belajar. Ini sekarang kita mulai menjahit natnya dulu teman-teman. Nah, kita menjahitnya satu-satu dulu ya teman. Terlebih dahulu kita jahitnya badan bagian atas dulu. Kita selesaikan sampai pasang kerah. Kebetulan ini bajunya pakai kerah Shanghai, jadi kita selesaikan dulu badan bagian atasnya, selesai pakai pasang kerah, pasang resleting separuh, dan langsung pasang tangan. Ini sekarang mulai kita menjahit tangan, karena tangannya saya kasih belah supaya gampang dan mudah mengambil air wudhu. Jadi saya kasih belahan bagian tangannya teman, nanti kita kasih kancing tiktak. Jadi cara memasangnya kita selesaikan satu-satu dulu ya teman-teman. Setelah kita selesaikan badan bagian atas, sudah pasang kerah, sudah pasang tangan, baru kita lanjut ke bagian bawah, ke bagian roknya, supaya tidak pusing ya teman-teman. Jadi kita selesaikan satu-satu dulu, mana yang lebih gampang itu yang terlebih dahulu diselesaikan, karena bajunya yang bagian dalamnya agak lumayan ribet membuat lipat-lipatnya. Yang bagian pinggangnya agak ribet ya teman-teman, agak susah gampang. Dibilang susah kali tidak, dibilang gampang kali tidak, hanya saja memerlukan teknik. Kalau kita sudah tahu caranya, itu akan lebih mudah. Saya ingat dulu pertama saya membuat rimpel seperti yang kita bikin sekarang ini, 2 hari saya tidak selesai teman-teman. Saya kerjakan sedikit, saya tinggalkan, saya kerjakan sedikit, saya tinggalkan, pusing saya nengok. Jadi setelah saya tahu cara membuatnya dan trik-triknya supaya lebih cepat, jadi sekarang sudah cepat saya membuat rimpel-rimpel seperti ini.
karena sudah beberapa kali saya membuatnya. Jadi tips dari saya untuk teman-teman yang sedang belajar, jangan cepat bosan, karena perkembangan model baju sekarang ini sangat cepat sekali teman-teman. Kita harus tetap update tentang model-model baju. Jangan gaptek, jangan tidak tahu model. Kita harus tahu model, harus tahu cara menjahitnya. Tapi kalau kita udah biasa menjahit, begitu kita lihat modelnya, kita udah tahu apa yang harus kita kerjakan, bagaimana mengerjakannya, kita udah hafal. Sebenarnya menjahit ini hanya perlu latihan aja teman. Perbanyak latihan, dengan sendirinya akan bisa lebih rapi dan lebih cepat juga dalam jahit. Ini kita zoom tangannya, zoom mesin ya teman-teman. Zoom bagian ujung tangannya kita buat dengan zoom mesin saja biar cepat. Tetap semangat ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sedang belajar, semangat, jangan menyerah, jangan cepat menyerah dalam belajar menjahit, karena dalam menjahit kita membutuhkan kesabaran luar biasa. Dalam memotong kita butuh keberanian, dalam menjahit kita butuh kesabaran ekstra, apalagi bajunya modelnya rumit, jadi kita butuh yang namanya kesabaran. Sebelum kita zoom tadi teman-teman, kita ujung tangannya kita kasih jahit bantu dulu ya teman-teman, dengan jahit jarang, jahit mesin. Ini kita mulai menyatukan bagian bawah ya teman. Supaya cepat dalam menjahit, pokoknya apa yang dapat dulu itu jahitlah dulu langsung. Ini yang saya pegang sekarang adalah badan bagian belakang, karena kita mau memasang resleting teman-teman. Kita bikin nut. Resletingnya dipasang separuh aja dulu teman-teman, karena resleting badannya terputus di bagian pinggang, jadi kita bikin dulu, kita pasang dulu resletingnya separuh badan bagian atas saja. Kita tinggalkan nanti sedikit bagian bawahnya untuk jahitan, menyambung jahitan antara rok bagian bawah dan badan bagian atas. Ini kita mulai menyatukan antara poring dan bajunya teman, karena kita memasang resleting. Kalau baju seperti ini, poringnya disatukan dengan badan luarnya teman, dengan bahan luar, tidak kita pisah, kecuali kalau baju kurung atau baju blus baru kita pisah antara poring dan baju, kita pisah memasang resleting teman. Kalau seandainya gaun ada sambungnya di pinggang, itu kita satukan saja poringnya dengan badan bagian luar untuk memasang resleting, supaya lebih gampang dalam menyambungkan nanti ke rok bagian bawah. Kita pasang resleting teman, langsung setelah kita pasang resleting, kita satukan antara bahu baju bagian luar dengan bahu baju bagian luar juga, depan belakang, poring sama poring disatukan,
Jadi bahunya jahitnya terpisah teman-teman, tidak menyatu kayak seperti kita menjahit resleting, supaya jahit hilang, supaya rapi jahitan bagian dalamnya teman-teman. Ini kita pasang resleting dulu, kita tinggalkan sedikit bagian bawah teman, supaya nanti kita bisa menyambungkan antara rok bagian bawah dengan badan bagian atas. Ini kita sudah mengganti tapak mesinnya tadi teman-teman, tapak untuk khusus masang resleting depan. Ini kita ganti lagi tapaknya ke tapak biasa ya teman-teman. Kita sambungkan dulu bahu depan dan bahu belakang, ini badan bagian luar ya teman-teman. Ini kita menyambungkan bahu ya teman-teman, bahu depan dan bahu belakang. Ini kita pisah poring sama poring, baju sama baju. Ini kita masang poring sama poring teman, poring depan sama poring belakang. Setelah kita jahit, kita setrika terlebih dahulu ya teman-teman, agar dia rapi dan jahitannya tuh mati dia bagian bahunya teman-teman, supaya bagus. Nanti kita setrika dulu bahu, kita setrika dulu nat-natnya, kita rapikan nat-natnya. Ini kita sekarang mulai mengambil tengahnya leher ya teman-teman, karena kita mau bikin kerah. Ini kita ukur berapa kerahnya. Ini kalau ini kita sekarang mengambil mal untuk kerah. Ini kerahnya kerah rebah ya teman-teman. Ini mal untuk kerah. Ini kerahnya kerah Shanghai. Karena memasang kerahnya kita selipkan antara poring dan badan bagian luar, jadi kita lebihkan jahitannya sekitar setengah senti ya teman-teman dari ukuran kerah normalnya, karena nanti kita menyelipkan kerahnya ke antara poring dan badan luar, jadi kita lebihkan setengah senti untuk jahitan ke dalam. Ini hasil kerahnya ya teman. Sekarang kita gosok. Ini hasil gosoknya. Jadi karena kerahnya nanti diselipkan antara poring dan badan baju bagian luar, jadi kita menjahitnya memang full sekeliling kita jahit ya teman. Jadi kita jahit bawahnya tuh pas-pas dengan mal ya teman, tidak kita lebihkan lagi untuk jahitan, karena malnya tadi sudah kita lebihkan untuk jahitan. Ini kita potong berdasarkan pola tadi teman, bagian bawahnya. Sekarang kita rapikan sisa-sisa kain. Oh ya teman-teman, setelah kita jahit nanti tuh nampak kita sedang memotong kecil-kecil antara lekukan kerah itu teman, supaya nanti bagus dia pas ketika selesai jahit. Ini kita menjahit bagian bawah. Setelah kita jahit, kita setrika lagi ya teman-teman supaya rapi. Jadi setrika harus standby terus teman. Kalau kita mulai menjahit, setrika harus standby
biar cepat. Ini kita mulai memasang kerahnya. Kita jahitkan ujungnya terlebih dahulu teman-teman. Ujung belakangnya kita jahitkan sedikit dulu satu. Setelah itu kita jahitkan di tengah-tengahnya, supaya nanti pas kita memasangkan ke baju, ke puring, dia jadi rata, tidak ada yang berlebih-lebih gitu teman kerahnya. Ini sekarang kita mulai menyelipkan ke antara poring dan badan bagian luar itu teman, untuk memasang kerahnya. Jadi hasilnya nanti bagian luar dalam rapi ya teman. Setelah kita pasang kerahnya, nanti kita beri jahitan halus bagian poring ya teman. Ini sama dengan kerah tadi, kita cubit-cubit sedikit-sedikit, kita potong kecil-kecil bagian lehernya. Ini kita mulai menjahit halus bagian poring ya teman. Nampak hasilnya teman, rapi luar dalam. Ini kita mulai menyatukan antara poring dan badan luar. Setelah kita jahit, kita satukan, kita rapikan, kita potong bahan-bahan yang berlebih-lebih. Setelah itu kita obras, langsung kita satukan pinggir-pinggir antara badan belakang dan badan depan. Karena kerahnya tadi sudah selesai, tangan tadi juga sudah kita buat, kita selesaikan, tinggal memasang aja lagi teman. Ini kerjaan namanya sudah separuh jadi ya teman, udah sekitar 70%. Kalau sudah seperti ini sama dengan sudah 70% selesainya. Ini setelah diobras, kita satukan badan belakang dan badan depan ya teman-teman. Setelah kita jahit, kita ukur ulang teman-teman bagian dada dan bagian pinggangnya, supaya nanti pas, tidak ada mermak-mermak lagi. Jadi jahitan dengan ukuran harus pas. Setelah jadi, kita ukur ulang ya teman-teman. Sebelum kita pasang tangan, kita ukur dulu bagian dada, bagian pinggang, sebelum kita satukan nanti antara rok bagian bawahnya. Pokoknya harus pas ukurannya dengan baju yang sudah kita jahit. Ini sekarang mulai memasang tangannya teman-teman. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar maupun yang ingin belajar dalam menjahit. Nampak ya teman-teman, antara tangan dan badan kita kasih selisih jahitan sekitar 1 cm ke depan. Jadi tangan dimajukan ke depan 1 cm dari badan ya teman-teman. Dalam menjahit tidak disamakan antara jahitan badan dengan jahitan tangan. Kita beri selisih 1 cm ke depan. Ini sekarang kita mulai menyatukan rok bagian bawah ya teman. Kita bikin nut. Kalau
baju yang ada sambungnya di pinggang harus sama antara nut bagian badan dengan nut bagian roknya ya teman-teman, supaya tidak ada selisih nanti ketika kita memasang badan atas dan rok bagian bawah. Sebaiknya diukur terlebih dahulu supaya nanti ketika kita memasang jadi sama, jadi kita tidak perlu bongkar jahitan lagi kalau semuanya tidak sama, karena membongkar jahitan tuh rumit ya teman-teman, membutuhkan waktu, bikin kerjaan lama. Jadi sebelum kita jahit, kita ukur terlebih dahulu, kita samakan antara badan atas dan rok bagian bawah. Kalau baju gaun seperti ini saya hanya memberikan puring hanya untuk rok bagian belakang aja ya teman. Bagian depan saya tidak memberikan puring lagi, karena di bagian depannya nanti sudah ada lipatan-lipatan, jadi supaya tidak terlalu berat dan tebal rok bagian bawahnya. Jadi saya kasih puringnya hanya bagian belakang saja. Rok bagian depan saya tidak memberikan puring, tidak mengasih poring, tidak pakai poring ya teman-teman, hanya bagian belakang saja saya beri poring. Ini kita sekarang mulai membuat lipatan-lipatan. Ini lipatannya teman-teman harus setiap kita memasang dinaikkan ke atas terus teman-teman. Jadi setelah selesai nanti kain yang sisa di atas tuh serong jadinya teman-teman, segitiga jadinya teman-teman. Supaya ketika kita memasang memberi lipat-lipatan kecil seperti ini, di bagian bawahnya nanti bagus dia naiknya teman-teman, bagus dia lipat-lipat. Ini kita mulai potong sisa-sisa kainnya teman-teman, baru nampak hasilnya. Baru kita potong menyerong bagian bawahnya teman-teman, kita bikin oval di bagian bawahnya. Udah nampak ini teman, bagian sampingnya, karena kita naikkan ke atas tadi baru nampak dia. Ini kita mulai menjahit halus bagian yang kita potong tadi teman, kita jahit halus sekali. Bagian oval bawahnya kita beri jahitan halus. Ada juga sebagian orang dikasih jahitan apa namanya tuh, neci atau sirsa. Kalau saya lebih suka menjahit halus, lebih rapi. Ini kita satukan antara rok depan sama belakang bagi sampingnya. Setelah kita sambung teman-teman, baru kita jahitkan resletingnya. Ini tadi sudah kita sambungkan ya teman-teman, baru kita jahitkan resleting yang sisa tadi ke rok bagian bawah.
Ingat teman-teman, ketika kita menyatukan antara badan atas dan rok bagian bawah, dan lanjut kita masangkan resleting, itu betul-betul harus sama ya teman. Jangan bertikai antara jahitan kiri dan kanan. Pastikan sama antara sambungannya teman-teman, antara kiri dan kanan tuh pastikan sama dia, karena kalau bertikai dia pasti akan jelek ya teman-teman, hasilnya tidak bagus, tidak rapi. Karena dalam jahit ini kerapian tuh paling utama ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam menjahit model baju gaun rempel bertingkat ya teman. Dan semoga kita bisa sama-sama mengambil manfaat dari video ini. Dan selamat belajar buat teman-teman yang sedang belajar, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di like ya teman-teman, jangan lupa di like, di share, dan dibantu subscribe-nya teman-teman, supaya channel ini kedepannya bisa lebih berkembang lagi daripada yang sekarang, dan supaya saya lebih semangat lagi memberikan tutorialnya teman-teman. Sudah selesai teman-teman. Thank you telah menonton sampai selesai video ini. Semoga membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like teman-teman dan di subscribe. Oke teman-teman, sekian dulu. Bye.